Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue TradePulse. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa link USDT itu telah berhasil break dari sebuah area resistennya. Dan di sini link ini akan ada potensial ke area sekitar $25 ya teman-teman. Atau kalau misalnya lebih potensial lagi, link itu bisa masuk ke area sekitar 32 US dollar ya teman-teman. Nah, jadi gua akan ngasih sinyal di sini untuk spot dan juga untuk future. Nah, jadi sebelum lanjut ke inti videonya, untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua secara gratis, kalian bisa masuk klik linknya yang ada di deskripsi video ini. Nah, namanya Telegram gua itu CryptoPulse Academy untuk kripto, dan untuk Telegram forex itu namanya TradePulse Academy. Kalian klik aja di sini TradePulse Academy ya teman-teman. Nah, ini channel gua untuk forex, dan yang tadi itu channel gua untuk kripto. Nah, jadi tanpa basa-basi kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah sebuah chart daily dari link USDT ya teman-teman. Nah, di chart daily ini kalau kalian lihat link itu berhasil break dari area sebuah resisten ya teman-teman, atau area resisten yang berjajar ini dia berhasil break ya teman-teman. Dan di sini ketika dia berhasil break dari area resistennya, link itu naik sekitar 20% ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini nih area resistennya tuh area ini, nah sama area ini teman-teman. Nah, area-area ini link itu berhasil naik sekitar 20%an ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngambil area ini sekitar 15% dalam beberapa hari doang. Nah, jadi bentar dulu gue minum dulu ya. Dan di sini gue mau ngasih sinyal untuk spot dan juga untuk future ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat link ini masih berada di jangka area namanya itu apa? Uptrend ya teman-teman. Dan di sini ada sideways area. Ini sideways, dan dia link break area sebuah key point dari resisten berjajar. Dan sekarang target link yang selanjutnya, kalau kita lihat dari segi Fibonacci, misalkan ini break nih, ini break, dan kita lihat dari segi Fibonacci, ini link potensial yang pertama ini ke area sekitar $21, dan yang kedua ini sekitar area $23 ya teman-teman. Nah, jadi kita akan langsung aja update link bagaimana harga selanjutnya. Nah, kalau misalnya kalian entry dari sini nih sekitar 20%an lah. Nah, di sini kita akan masuk ke 4 daily-nya atau 4 hanya ya teman-teman. Di 4 hanya sendiri kalau kalian lihat link ini naik terus ya. Jadi naiknya tuh retest-nya tuh cukup kurang ya teman-teman. Jadi retest-nya tuh kecil. Nah, sekarang link ini berada di area sekitar 19 US dollar mau ke $20 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat dari time frame 1 daily-nya, 1 jamnya. Di 1 jamnya sendiri atau 1 hours-nya sendiri, 1 H-nya sendiri, link di sini break structure ya teman-teman, atau BOS ya. BOS itu adalah sebuah ngebreak area high-nya market. Jadi high yang ini membentuk sebuah high yang baru. Nah, itu dinamakan break of structure, atau low-nya itu membentuk low yang baru, itu juga dinamakan break of structure. Dan sekarang link ini harusnya berada di area fase retest ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian lihat area ini menjadi area key point, area support dari link ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita perkecil lagi sampai area 30 menit, di sini link itu berada di area demand ya teman-teman. Kita kalau misalnya kita mappingan supply dan demandnya, ini ada area sebuah demand.
Dan ini ada area demand juga ya teman-teman yang belum terpenuhi. Nah, pasti kalian bingung bagaimana caranya menentukan sebuah area demand. Nah, sebenarnya cara simpelnya area demand ini pun adalah area demand yang terkuat. Dan area ini pun area demand yang terkuat. Jadi kalau misalnya sebelum harga ini masuk ke area demand yang ini, pasti akan memantulkan harga di area demand yang ada di sini. Dan jadi kalau misalnya harga area demand yang terkuat itu nggak ada sebenarnya. Yang ada itu cuman area demand yang valid dan juga nggak valid. Tapi kalau misalnya ada area demand yang kuat, itu ada beberapa strategi lain yang harus digabungkan untuk menjadikan sebuah area demand ini kuat. Contohnya ini, kenapa gue bilang ini adalah sebuah area demand kuat? Karena di sini ada yang namanya resisten yang nge-break jadinya sebuah flag limit. Nah, kalau misal kalian belajar ketika ada sebuah area resisten terus adanya break dan juga membentuk sebuah demand, dan demand itu menjadi sebuah FL atau juga flag limit ya teman-teman. Nah, dan di sini gue kalau misalnya bang, jadi gimana nih entry untuk supportnya atau enggak entry untuk future-nya ya bang ya. Nah, jadi gue akan coba jelasin bagaimana kita menganalisa entry untuk future dan juga entry untuk support ya teman-teman. Bentar, minum dulu. Dan untuk gua sendiri untuk area support itu yang pertama gua akan nyicil sekitar 25% di area sini ya, terus satu sekitar 50% di area sini atau enggak 25% lagi. Nah, kalau misalnya dia turun terus, gua akan coba 50%-nya di area-area sini ya teman-teman, area-area sini atau enggak area-area sini lah untuk 50% dari linknya. Ini kalau strategi gua untuk support. Nah, untuk future sendiri itu kalian future tuh menggunakan leverage yang bukan leverage, margin yang serendah mungkin sesuai dengan money management kalian ya teman-teman. Jadi jangan pernah pakai margin di atas 10% kalau modal kalian itu gede. Jadi modal yang baik di atas money management crypto future itu cuma 1%. Malah lebih baik itu cuma 0,5%, itu lebih baik lagi. Tapi balik lagi kepada resiko masing-masing. Nah, untuk future sendiri gua akan coba ngambil di area ini untuk entry-nya, dan untuk TP-nya gua akan coba ambil di area 21 US dollar. Nah, kalau misalnya SL-nya gua akan coba SL di area ini 1/5 atau 1/4 ya teman-teman. Dan untuk persenannya, kalau misalnya kita mendapatkan TP max itu sekitar 13% kali 50, misalnya 13%. Kalau misalnya average kita 50 ya 13 kali 50 sekitar 600% ya teman-teman. Nah, untuk SL-nya sendiri itu sekitar ya paling 3%, 2%an lah, 2,78% untuk SL-nya sendiri. Dan untuk TP-TP satunya itu kalian bisa sesuaikan masing-masing, tapi gue ini kalau misalnya suka TP1 ini 1/1. Misalnya ini 2,7% dan juga harus 2,7%. Nah, jadi 1/1 ya teman-teman untuk entry dan untuk TP dan SL-nya. Ketika sudah 1/1, kalian bisa close 25% atau 50%, anything itu bebas terserah kalian. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk pembahasan di link sekarang. Semoga video-video ini bermanfaat dan juga membantu kalian untuk mendapatkan sebuah rekomendasi sinyal dan juga pembelian spot ya teman-teman. Nah, disclaimer on dulu ya teman-teman, kalian wajib analisa ulang karena analisa gua itu tidak 100% benar. And thank you semuanya, and bye bye.